Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini ya, teman-teman. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang Android ya. Jadi Android di Chrome OS Flag gitu ya. Dengan cara yang agak tricky gitu ya. Sebenarnya itu memang ya Android memang tidak ada di situ di Chrome OS Flag, tetapi kita tadi menggunakan itu tadi Android Studio, teman-teman ya. Android Studio itu kan dari Google ya, teman-teman ya. Dan tentu untuk emulator yang ada di dalamnya juga sama gitu ya, teman-teman, itu dari Google dan tidak pihak ketiga, teman-teman, sehingga kita bisa menjadi lebih aman untuk cobain Google Play Store-nya, teman-teman. Nah, di situ kita juga sudah bahas bagaimana cara kalian itu bisa mendapatkan Google Play Store karena tidak sembarangan ya, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, kalian bisa tonton videoku sebelumnya yang membahas tentang Android ya, teman-teman, di Chrome OS Flag. Oke, dan di sini untuk mencoba performa yang ada di Chrome OS Flag ini. Nah, cuman di sini aku beritahukan ya sebelumnya, teman-teman. Jadi ini itu kita install di PC dengan spesifikasi yang sudah cukup oke ya, teman-teman ya. Jadi untuk prosesor maupun grafisnya, teman-teman, maupun RAM-nya juga, sehingga di sini aku beritahukan terlebih dahulu ya, biar kalau misalnya kalian nanti mencoba di PC yang mungkin kayak punyaku yang ada di rumah gitu ya, teman-teman, itu akan tidak kaget gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai prosesor i7 yang ada di sini ya, i7 generasi ke-11 gitu ya, teman-teman. Dan untuk RAM-nya juga sudah 32 GB, jadi wah lumayan lega, teman-teman. Terus untuk grafisnya juga udah oke. Bawaannya i7-nya, teman-teman. Seperti itu. Jadi ya udah lumayan ya, teman-teman ya. Yang harusnya kalau misalnya untuk menjalankan game-game yang cukup berat ya di sini bisa. Cuman ya nggak main game lah, teman-teman. Oh ya. Aku penasaran soalnya, teman-teman, tentang Chrome OS Flag ini, sehingga di sini kita akan cobain. Ya doakan aja kalau misalnya kita sudah punya PC sendiri yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi kayak gitu ya, kita bisa main sepuasnya gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau ini ya udahlah, kita yang penting konten. Konten. Oke, seperti itu ya. Jadi kita kan sudah menjalankan itu ya, teman. Kita udah membuat virtual device-nya ya. Virtual device-nya kita pakai Pixel 4 ya, teman-teman ya, Google Pixel 4. Dan tentu itu nanti Google Play Store-nya juga akan menyesuaikan itu, teman-teman ya, disupport oleh Pixel 4 itu ya, teman-teman. Dan kita login ya, kita login pakai akun kita, jadi kita gak khawatir gitu ya, teman-teman, pakai akun yang biasa kita pakai. Nah, biasanya kalau aku pakai emulator yang dari luar itu, aku biasanya pakai akun yang baru gitu ya, teman-teman ya, biasanya yang tidak terlalu kredensial gitu ya. Tapi kalau ini aku bisa pakai akunku yang biasa. Nah, seperti itu. Dan kita login ke Google Play, dan ya kita bisa install berbagai macam aplikasi sebenarnya yang ada di situ, teman-teman. Dan ketika kita close, kita tutup kan, itu ya juga nanti aplikasinya akan nampil kalau misalnya kita buka lagi gitu ya. Jadi tenang aja. Cuman itu memang memakan storage ya. Tapi tenang aja karena kita kan install Google Flag-nya ini ya, Google Chrome Flag ininya kan di SSD gitu ya, teman-teman. Jadi kita tidak terlalu bermasalah tentang storage ya, seperti di Chromebook kita gitu kan, teman-teman, yang terbatas ya, terbatas untuk storage-nya. Jadi kita tidak bisa menjalankan aplikasi yang berat-berat, teman-teman, yang memiliki storage yang tinggi, yang menyimpan yang mengambil ruang penyimpanan yang besar gitu ya. Jadi kita tidak bisa kita install gitu ya, sehingga di sini kita memang benar-benar manajemen yang baik gitu ya, dan bagaimana caranya agar kita bisa lebih produktif di Chromebook gitu ya, dengan storage yang terbatas. Bahkan kita juga udah membahas tentang app image yang itu merupakan sebuah angin segar untuk Chromebook dengan storage yang terbatas, teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan SD card, dan pembahasannya sudah kita bahas di sini ya, udah dari lama, teman-teman ya, udah lama banget kita bahas, dan sampai sekarang udah kita bahas juga, teman-teman, beberapa yang bisa kalian pakai untuk aplikasi-aplikasi app image. Kalian bisa jalankan dari SD card eksternal. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tidak ya, teman-teman ya, sehingga di sini kita bisa lebih leluasa ya, seperti itu. Dan ini statusnya pun juga di sini ketika kita install virtual device-nya itu udah memakan sampai hampir 12 GB, teman-teman. Dan ditambah game ini, wah,
kayaknya bakalan lebih, tapi nggak masalah ya teman-teman. Aku mau install Aspal. Ya, ini adalah game balapan yang cukup oke. Ya, sebenarnya dijalankan di smartphone ya teman-teman ya. Dan biasanya kalau aku jalankan di smartphone itu pakai settingan yang benar-benar low ya teman-teman, karena smartphoneku kan tidak mumpuni, sehingga di situ kita untuk yang ini kita coba untuk settingan yang tinggi seperti itu, sehingga kita pengen tes apakah ini nanti untuk emulatornya ini dia akan nge-crash atau close sendiri gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya kita record screen ya, sambil kita record layar gitu ya teman-teman, pakai aplikasi snapshot yang ada di Chrome OS Flash atau aplikasi perekamannya yang ada di sini. Dan kelemahannya memang di sini tidak bisa kita rekam suara yang in aplikasi ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa merekam suara di situ, kita hanya bisa merekam suara mikrofon saja, seperti itu bro. Sehingga di sini ya tanpa suara gitu ya teman-teman ya, tapi nggak masalah ya teman. Sebenarnya enak banget ini suaranya, ngong ngeng gitu kan. Wah, ngeri ya teman-teman ya, suara balapan itu kan di situ kan, wah ngeri banget pokoknya. Tapi yang jelas di sini kita pengen memastikan aja apakah untuk emulatornya ini crash enggak, dan ternyata hasilnya adalah lancar jaya teman-teman. Jadi untuk emulatornya ini dia tidak nge-close ya, mungkin ini karena berkat prosesornya juga teman-teman, prosesor dan grafisnya gitu ya teman-teman. Sehingga kalau misalnya katakanlah kalau misalnya kita itu kan kayak kehabisan RAM itu kan biasanya aplikasi akan nge-close sendiri ya teman-teman ya, karena tidak kuat gitu ya RAM-nya, misalnya misalnya terlalu penuh gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kalau ngecek gitu kok aplikasi nge-crash, itu kita ngeceknya di RAM ya gitu ya, apakah RAM-nya udah penuh gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ya ini lancar aja ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau punya sistem operasi lain, kalian bisa siapkan SSD gitu yang ada di sini ya, sehingga kalian bisa menjalankan dua sistem operasi teman-teman di dalam satu komputer. Jadi enak banget ini kalau kalian di komputer utama kalian itu Windows, kalian juga bisa menjalankan Chrome OS Flash di SSD lain, tinggal kalian pilih aja bootingnya seperti ini. Dan ini lancar jaya teman-teman, benar-benar lancar. Jadi ini wah buat balapan kayak gini ya teman-teman. Dan akhirnya di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa emulatornya lumayan aman ya teman-teman, kalian bisa jalankan aplikasi Android ya. Cuman memang di sini kelemahannya adalah kita untuk mappingnya ini yang aku belum bisa gitu ya teman-teman di sini. Jadi ini tombolnya itu malah kacau. Tombol kanan kirinya ini malah jadi atas bawah gitu ya, sehingga di sini aku agak bingung juga. Wah, ini jadinya nabrak-nabrak. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan intinya ini bisa dan lancar. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di sini ya, di PC Semi Portable Chrome OS Flash. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.